umur maksimal berapa? 23 tahun. 40 nggak bisa ya? Ya enggak, udah dijelaskan 23 tahun, gimana sih? Oke, saat ini masih pandemi dan banyak sekali orang-orang yang ingin mencari kerja atau ingin melamar pekerjaan. Tapi beberapa orang ini ternyata melamar pekerjaan melalui chat. Aku nggak tahu sih apakah ada pekerjaan yang bisa kita lamar melalui chat. Biasanya kalau aku pribadi, kalau misalkan melamar pekerjaan ya lewat email atau nggak lewat aplikasi pencari kerja. Atau kita datang langsung ke kantornya membawa CV dan surat lamaran kita. Biasanya kayak gitu, tapi aku nggak pernah sekalipun melamar pekerjaan melalui chat. Tapi kita akan lihat beberapa chat pelamar kerja yang ternyata ada dan ternyata unik banget dan ngeselin kadang-kadang ya. Oke, kita lihat. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, thank you. Oke, yang pertama, ini di WhatsApp ya, di WhatsApp. Ini nggak tahu sih, ini backgroundnya cewek sih, tapi ini di blur ininya. Oke, selamat sore. Apa beneran ini dengan fintech? Fintech itu financial technology, ya financial technology kalau nggak salah sih. Itu adalah salah satu jenis perusahaan menjalankan bisnis yang berhubungan dengan finansial. Biasanya kayak gitu. Oh iya benar, fintech itu financial technology, Pak. Oh Pak, ini cowok berarti, ini ceweknya. Bukan nama orang. Iya Pak, ini Pak Hendy ya. Maksudnya gimana sih? Oh, ini maksudnya apa beneran ini dengan fintech? Fintech itu mungkin dia pikirnya itu nama orang kayak gitu loh. Enggak guys, itu bukan nama orang. Jadi terkadang kalau misalnya pengen fintech melamar di pekerjaan yang teknologi atau apa ya, itu paling enggak at least kita itu tahu istilah-istilah kayak gini gitu loh. Jangan sekalian asal jeplak. Jadi kita harus cari tahu dulu arti istilah-istilah, arti apa yang ada di yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Harusnya ini kalau misalkan dia melamar di pekerjaan yang berhubungan dengan fintech, financial dan teknologi, harusnya dia tahu istilah itu, harusnya. Cuman aku nggak tahu sih. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, next. Oke, next ini ada chat lagi. Ini mungkin dari WhatsApp juga. Loker yang aduh. Ini guys, kalau misalkan kalian ngelamar pekerjaan itu jangan pakai bahasa yang sehari-hari, karena ini hubungan profesional gitu loh, nggak make sense. Apalagi, oh ya ini di awal chat ya, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya perkenalan dulu, terus kemudian menjelaskan mendapatkan informasinya dari mana, baru tanya. Harusnya kayak gitu. Tapi ini tiba-tiba loker yang disebut itu perusahaan apa. Makanya si HRD-nya bilang maaf dengan siapa di mana. Nah harusnya kan menjelaskan dulu kan. Bisa jawab apa enggak, perusahaan apa. Gimana sih? Namanya nanya loker itu ada basa-basi, ada etika. Nah bener, ada etika, ada perkenalan nama, siapa dan dari mana. Saya rasa tidak membuat Anda miskin dengan memperkenalkan nama saja. Iya kayak gitu guys. Kenapa sih kita itu ogah-ogahan untuk ini? Memang sih kita itu kayak pengen sesuatu yang instan, tapi nggak kayak gini gitu loh. Nggak semuanya bisa kita dapatkan. Kita itu ada tata keramanya, ada etikanya, dan itu menunjukkan apa kualitas kita. Kalau misalkan kita dengan HRD, orang yang akan menerima kita saja, orang yang akan memutuskan kita itu bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan dia atau enggak, kita itu juga harus sopan gitu ke dia. Kita juga harus profesional. Kalau misalkan kita nggak profesional ya, baik kita nggak akan dianggap mampu atau cocok untuk mendapatkan pekerjaan itu. Oke, next. Oke, ini chat dari WhatsApp kayaknya. Bukan WhatsApp, Facebook group. Dari nggak tahu disensor. Apa saja. Maaf saya maaf saya lagi butuh pekerjaan, bisa dibantu nggak? Mohon maaf saya tidak mengenali. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengenal Anda. Mungkin bisa dimulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada saya sehingga saya tahu Anda itu siapa dan mencari pekerjaan dalam bidang apa. Nah kayak gitu. Tiba-tiba di kamu chat random HRD atau apa, maaf saya lagi butuh pekerjaan, bisa dibantu. Nggak kayak gitu, perkenalan dulu. Oke, next. Nah ini singkat-singkat ini bukan chat ke ini ya, chat ke temen atau ke pasangan atau ke siapa ya. Ini chat ke HR perusahaan. Kok bahasanya itu kayak gini, aku nggak tahu deh. Tapi HRD-nya tuh masih sabar ya, masih nanggepin ya. Kalau aku sih udah nggak ini sih, nggak lolos istilahnya, karena etika atau tata keramanya dia itu udah nggak masuk gitu loh. Lokernya ini bahasa Jawa kali ya.
umur maksimal berapa? 23 tahun. 40 nggak bisa ya? Ya enggak, udah dijelaskan 23 tahun, gimana sih? Aku pikir chat pelamar kerja itu bakal lebih profesional gitu loh. Nggak tahu sih, kalian pernah nggak ngalamin lamaran kerja tapi chatnya singkat-singkat kayak gini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, next. Nah ini kayaknya, ini bagus memberi salam di pertama. Selamat malam, untuk perekrutan manajer kemarin kok tidak ada kabar ya? Apa sudah mendapat kandidat atau memang belum ditentukan dari interview waktu itu? Oh iya, memang kalau misalkan interview biasanya kita itu harus menunggu 1-2 hari atau berapa hari tergantung HRD-nya. Karena proses rekrutmen itu nggak hanya 1 hari 2 hari biasanya 1 minggu atau 3 hari 4 hari dan sebagainya gitu. Sehingga mereka itu harus menentukan kandidat yang cocok gitu loh. Ini kasar guys, ini kasar. Tapi aku bacakan ya. Konsultan sampah, interview cuma tanya nama, alamat pekerja, gaji yang diharapkan. Interview sampah itu bukan interview sampah konsultan. Gayanya pakai laptop tapi nol, itu yang cewek pengen. Enggak deh guys, jangan kayak gini nih guys. Ini menunjukkan attitude kalian. Gimana kalian mau diterima kalau misalnya attitude kalian itu kayak gini gitu loh. Dan nggak hanya di sini sih, di kehidupan sehari-hari harusnya kita itu menanyakan kejelasan, bukan marah-marah kayak gini. Marah-marah kayak gini dan berkata kasar itu justru menunjukkan attitude kita itu nggak baik ke orang tersebut. Bukan menunjukkan bahwa kita itu bener dia salah, nggak kayak gitu. Itu justru menunjukkan attitude kita itu nggak baik. Jadi jangan sekali-kali mengejek atau mengolok-olok atau menggunakan kata-kata kasar ke orang. Itu bukan berdampak pada orang itu, tapi kepada diri kita sendiri, nilai dari diri kita sendiri. Kita akan dicap sebagai orang yang nggak ada attitude, nggak tahu sopan santun, nggak tahu kayak gimana, meskipun dia yang salah. Next. Oke, ini chat lagi di nggak tahu sih di mana ini. Bos masih buka lowongan tukang afdruk plus cuci screen masih. Kayak gitu ya. Nggak tahu sih, kayak gini masih ditanggepin ya. Gini bos, aku di sablon kaos udah lama tapi aku bagian cetak. Tapi sedikit dikit bisa off track sama hapus screen. Umur berapa mas, sebelumnya di mana? Saya kerja di Bandung 5 tahun. Saya jadi tukang cetak. Saya berhenti karena pengen buka usaha sendiri. Oke. Di kampung tapi harga ongkos cetaknya murah banget. Jadi saya tutup. Order sih banyak. Cuman ya gitu murah banget. Ordernya banyak. Usahanya dia. Tapi ya gitu murah banget. Umurku 26. Waduh maaf mas, umur maksimal 25. Lu cari yang muda tapi bego apa yang tua? Kok gini sih kata-katanya ya? Lu cari yang muda tapi bego apa yang tua udah pengalaman sablon. Tua tapi nggak punya etika sama aja nol. Nah kayak gini benar. Kalau misalkan kamu menggunakan kata-kata bego, kata-kata yang awal mungkin kamu itu hanya beralasan. Kalau menurutku ya, kalau misalkan aku sebagai HR menilai bahwa yang pertama panggilan bos itu nggak sesuai. Itu kayak kita itu chat dengan online shop. Jadi jangan pakai kata-kata itu ya. Mending perkenalan diri, kemudian tanya, jelaskan kamu kemampuannya di mana, pengalamannya kayak gimana, terus ingin melamar pekerjaan seperti apa, kayak gitu. Nomor 2, yang saya kerja di Bandung 5 tahun dan tutup order, itu cuman alasannya dia sebenarnya. Order sih banyak di kampung saya, cuman ya gitu murah banget. Nah, twist ini itu sebenarnya menonjolkan diri sendiri, padahal diri sendiri itu tidak mampu. Ini gaya-gaya orang yang ingin terlihat lebih, tapi sebenarnya dia tuh nggak mampu, kayak gitu. Sama yang bawahnya, lo cari yang mudah tapi bego, itu sama. Kita tuh ingin menonjolkan diri dengan melabeli orang-orang lain itu rendah. Jadi dengan merendahkan orang lain kita itu seolah-olah tinggi, tapi no, bener kata HRD-nya, itu nggak punya etika kalau kayak gitu. Oke? Meninggikan diri atau memperkenalkan atau menjelaskan kelebihan diri kita itu tidak harus dengan membual dan tidak harus juga dengan menjelekkan orang lain. Oke, ini pesan buat kalian. Oke, next. Oke, ini chat lagi dari WhatsApp. Jauh interviewnya bapak atau ibu ya? Di daerah Selipi kok mas? Setelah interview memang nantinya langsung kerja? Ya enggak lah. Apabila lolos interview 1, prosesnya akan dilanjut ke interview user. Iya bener. Ribet bah. Ya nggak ribet gitu loh. Ribet bahwa ya mendingan saya ngelamar jadi polisi. Emang polisi nggak ribet? Polisi juga ribet guys. Aku juga kayak gitu. Kebetulan aku kan di Lamongan. Waktu itu aku pernah ngelamar kerja di Jakarta. Kemudian aku juga datang ke sana meskipun belum tentu keterima. But at least kita tuh datang
interview, kita itu apa ya, memang mengikuti prosesnya itu seperti itu. Ada interview 1, interview 2, interview user, kemudian ada tes, ada macam-macam untuk membuktikan bahwa kita itu memang layak menduduki pekerjaan atau jabatan itu, kayak gitu. Jadi itu nggak masalah ribet ya, polisi juga ribet, malah lebih ribet lagi gitu kan. Oke, next. Oke, ini ada chat lagi yang dibuat di PT mana dulu. Maksudnya itu pakai kertas poli apa HPS? Lamaran ditujukan ke, oh ini email mungkin ya. Tolong dibaca lagi untuk persyaratannya. Tolong buatin dong mbak. Lah, kok malah dibuatin? Lo yang nyari kerja, kenapa gue yang harus buatin kayak gitu ya? Aduh, nggak tahu deh. Next. Oke, ini ada mungkin yang di atas itu kriteria ya atau persyaratannya, di screenshot terus dikirimkan. Persyaratannya kayak gini, kriterianya kayak gini, benefitnya kayak gini. Oke, benar. Per bulan berapa bos? Bos, ini bukan online shop. Mungkin kalau online shop bos, kak, gan dan sebagainya it's okay, tapi ini profesional ranahnya gitu loh. Kenapa pakai bos gitu loh? Aduh, nggak tahu deh. Per bulan 30 hari. Ya bener, HRD bener. Ya gue tahu gajinya berapa per bulan. Dari sekian ratusan pelamar, cuman kamu yang paling low attitude. Nah, attitude-nya rendah karena langsung nanya dan nanyanya nggak make sense gitu loh. Belajar lagi cara sopan santun, cara nanya kerjaan ke orang. Nah, ini guys, gue nanya bener kali, situnya aja yang belagu. Oh, super sekali, super. Udah nggak usah diterima kalau kayak gini. Nah, nggak tahu sih attitude sebagian besar, mungkin banyak sih, aku nggak bilang sebagian besar ya. Ada beberapa ya. Beberapa orang-orang Indonesia yang attitude-nya itu kayak gini. Aku sempat nemuin sih waktu di jualan online juga kayak gitu. Customer itu nanyanya kayak kayak gini, bikin kesel gitu loh. Padahal harusnya ada tata cara atau attitude nanya yang baik gitu. Cuman nggak tahu deh. Mungkin kurang edukasi atau nggak tahu gimana. Oke, next. Oke, ini panjang banget. Nggak tahu ini antara lucu atau garing atau ngeselin. Tanya sekali dong, kasih rundown acara dia. Mungkin aku akan bacakan sedikit ya, karena kalau misalkan kalian ingin baca, kalian pause aja videonya. Oke Pak, saya cek dulu email saya. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya karena tanggal mepet dengan acara keluarga yang mau menikah, saya ditunjuk sebagai pengurus event. So what? Terus kalau HR-nya ini kan karena apa? Ingin mungkin mereschedule tesnya atau interviewnya ya, karena dia nggak bisa datang karena ada acaranya tanggal berapa. Waduh, dijelaskan tanggal 9 sama tanggal tunangan terus dan dibaca semuanya. Dikarenakan sepupu saya bukan orang sembarangan. Ya apa urusannya sama gue? Nggak ada urusannya sama kerjaan gue gitu loh. Nggak ada apa ya? Ya aku misalkan ya, aku HRD ya. Aku akan menghargai kalau misalkan kamu memang ada acara. Kalau misalkan kita bisa reschedule nggak masalah. Tapi ya nggak perlu kamu jelasin itu semua, aku nggak mau tahu gitu loh. Yang penting kamu bisanya tanggal berapa, harusnya kayak gitu. Ngeselin kayaknya, ini kayaknya nggak lucu ini, ngeselin ini. Oke, next. Ini ada yang nanya lagi, tiba-tiba nanya langsung, apa lokernya masih ada? Ini kayak pembeli, apa produknya masih ada, apa barangnya masih ada. Yang mana, domisili mana? Rider kuliah domisili ini, masih segera kirim lamaran ke email ya. Oke, emang kantornya di mana? Oh, dikasih alamat kantor. Kalau langsung interview gitu bisa nggak ya? Kirim lamaran gitu. Nggak jadi deh, ribet. Ya, emang prosesnya kayak gitu. Kita ngirim lamaran atau ngirim CV atau ngirim ya surat lamaran dulu ke kantornya langsung atau ke email. Ini bahkan sudah dibantu ke email. Coba kalau misalkan kamu langsung disuruh ngirim surat lamaran hard copy-nya ke kantornya, belum tentu interview juga, karena itu akan ada proses seleksi setelah itu. Nggak tahu deh, ribet dari mananya sih ini proses. Oke, next. Siang kakak Olsop ya. Siang kakak, ini saya namanya. Apakah masih tersedia lowongan kerjanya? Masih kak, silakan. HRD-nya juga kayak gitu. Lokasi di mana ya kakak? Yang di area Lampung. Benar, silakan. Untuk posisi apa? Yang gaji paling gede di posisi apa ya kak? Gantiin posisi bos saya. Kok nanya yang posisi paling gede sih? Ya kamu itu bisanya di apa, kemampuan kamu di apa, pengalaman kamu di apa, ya itu yang kamu lamar, bukan yang paling gede. Kalau misalkan kamu nyuruh gaji yang paling gede ya iya bener, gantiin bos saya. Lo bisa nggak gantiin bos dia? Nggak tahu deh. Next. Ini nggak bener lagi ini. Oke. PPPPP, kerjanya gimana ya? Lowongan masih nggak ya? Ya masih ada, dengan siapa Fajar? Maksudnya gimana sih?
Kalian itu PPPPP itu maksudnya apa sih? Pink gitu kah? Atau kayak gimana? Ya nggak sopan lah. Buat Fajar nih, perbaiki ya attitude-nya ya. Oke, itu dia teman-teman, chat-chat terlucu pelamar kerja. Sebenarnya bukan terlucu sih, itu ngeselin sih. Kalau jujur, kalau aku jadi HRD-nya, aku sudah nggak nerima itu semua gitu loh. Nggak tahu sih kalau kalian gimana, kalau misalkan kalian jadi HRD dan menerima banyak sekali lowongan pekerjaan yang kayak gitu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, aku mau tahu. Dan apakah kalian itu pernah melamar pekerjaan melalui chat? Dan gimana sih cara kalian untuk menyampaikan lamaran kerja kalian ke HRD? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, aku pengen baca dan aku pengen lihat yang bener tuh kayak gimana sih. Oke, semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you. Oh ya, like, thank you.